Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang virtual private network ya. Baik, langsung kita mulai saja. Nah, di sini kita akan memasuki pokok bahasan ya. Di mana pokok bahasan ini akan membahas tentang apa itu VPN itu, kemudian fungsinya itu seperti apa, kemudian jenis-jenisnya akan kita bahas, kemudian yang terakhir yang keempat itu adalah cara kerjanya, cara kerja dari virtual private network ini. Oke, apa itu virtual private network? Virtual private network itu sendiri adalah suatu jaringan komputer yang private yang mempergunakan sarana jaringan komunikasi di sini dalam artian ya adalah internet ya, dengan memakai tunneling protokol dan prosedur pengamanan tertentu. Kenapa kita harus menggunakan public untuk VPN? Karena dengan memakai jaringan publik yang ada, dalam hal ini internet ya, maka biaya pengembangan akan dikeluarkan jauh lebih relatif murah ya, daripada harus membangun sebuah jaringan internasional yang tertutup. VPN itu sendiri merupakan layanan yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet secara aman dan terenkripsi. Kemudian VPN bekerja dengan cara mengubah jalur koneksi internet melalui server ya, sehingga data yang dikirim dan diterima akan dienkripsi dan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian kita masuk ke beberapa fungsi VPN, antara lain itu adalah menyembunyikan alamat IP pengguna, kemudian identitas online-nya. Selanjutnya mengakses konten yang terbatas atau diblokir. Dengan menggunakan VPN kita bisa membukanya, kemudian mengamankan koneksi internet untuk karyawan yang bekerja dari jarak jauh. Kemudian yang terakhir mengamankan transaksi online. Kemudian juga meningkatkan kecepatan untuk download data ya. Di sini kita bisa melihat ada diagramnya dari klien ke server, dari local network kemudian ke public network, itu internet ya, kemudian ke local network. Nah, di situ ada sebuah virtual private network. Nah, apa saja kendala untuk VPN ini? Yang pertama itu resiko menggunakan jaringan publik adalah kerahasiaan dan autentifikasi data yang dikirimkan itu bisa diretas atau terlalu rentan. Kemudian yang kedua itu diperlukan suatu enkripsi data sebelum dikirimkan ke jaringan publik. Yang ketiga, di sisi penerima juga dilakukan pembukaan enkripsi atau dekripsi ya atas data yang telah diterima. Kemudian yang terakhir biasanya ditambah dengan kriptografi untuk menjamin keamanan data yang dikirimkan. Jadi kendalanya itu di teknis ya, bukan secara keseluruhan. Oke, lanjut. Kita memasuki untuk cara kerja virtual private network. Cara kerjanya yang pertama itu VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antara PC dengan server VPN. Biasa berupa komputer dengan aplikasi VPN server atau sebuah router ya. Kemudian yang kedua itu VPN mendukung banyak protokol jaringan seperti PPTP, kemudian ada L2TP, kemudian ada IPsec, dan yang terakhir adalah SOC. Ini nanti kita bahas satu persatu. Jadi protokol-protokol inilah yang membantu jaringan VPN untuk memproses autentifikasi. Kemudian yang ketiga, VPN klien dapat membuat sambungan dan mengidentifikasi orang-orang yang diberi akses terhadap sebuah jaringan. Dan yang terakhir yang keempat itu VPN menggunakan teknologi enkripsi yang mana akan meningkatkan fitur keamanan. Ini adalah cara kerjanya sebuah VPN. Oke, lanjut. Kita masuk ke jenis jaringan VPN ini ya. Jadi ada bisa dikelompokkan, yang pertama itu adalah intranet,
kemudian yang kedua ada extranet, kemudian yang ketiga itu adalah remote access ya. Di situ bisa kita lihat ya, ada remote site sama central site-nya. Dimana intranet itu dan extranet untuk berhubung ke sebuah server. Oke, lanjut. Kita bahas tentang intranet VPN. Nah, intranet VPN ini sendiri merupakan jaringan terhubung antara kantor pusat dengan kantor cabang ya. Ini contohnya yang tersebar misalnya di lokasi-lokasi yang terpisah dengan kantor pusat. Kemudian intranet memberikan fasilitas komunikasi dan pertukaran data serta informasi antar internal suatu perusahaan atau departemen dengan cabang yang lokasinya berjauhan. Jadi fungsinya itu adalah VPN untuk menghubungkan antar cabang atau antar kantor yang saling berjauhan. Jadi karyawannya itu dia bisa meremot ya, meremot ke kantornya. Misalnya saja mengakses server misalnya di kantor, sedangkan kita berada di luar kantor. Nah, kita bisa menggunakan jaringan VPN ini dengan menggunakan IP public ya. IP public di sini artinya adalah internet. Tapi koneksi kita secure ya, aman ke kantor, ke server kantor. Itu adalah intranet VPN. Oke, lanjut ke extranet VPN. Extranet Virtual Private Network ini jaringan koneksi intranet yang memungkinkan bagi partner bisnis ya, suatu perusahaan untuk bisa, misalnya tulis ya, untuk bisa mengakses suatu resource yang dimiliki dengan ketentuan harus bisa melewati firewall yang diberikan oleh jaringan internet. Intranet. Jaringan intranet ini adalah jaringan yang ada di kantor misalnya. Jadi kita bisa berbisnis, partner bisnis kita ya, teman bisnis ya, bisa mengakses ke kantor menggunakan VPN. Dengan ketentuannya tadi harus disetting di firewall-nya. Firewall ini mengizinkan orang lain bisa mengakses ke server kita. Di sini contohnya adalah misalnya ada partner bisnis kita, itu yang ada company C, kemudian company B, kemudian company A. Di situ mereka bisa masuk ke sebuah server kita. Misalnya saja kita perusahaan kita adalah sebuah bank ya. Di situ kita bisa mengatur VPN-nya untuk beberapa klien atau partner bisnis. Itu adalah extranet Virtual Private Network ya. Ini secara garis besar aja saya jelaskan. Oke, lanjut. Kemudian ada Remote Access Virtual Private Network, di mana jaringan intranet setiap host yang dilengkapi dengan sebuah software VPN client akan mengirimkan paket yang telah dienkapsulasi dan dienkripsi terlebih dahulu sebelum dikirimkan melalui internet ke VPN gateway di batas jaringan network tujuan ya. Jadi di sini ada contohnya, misalnya ada remote client, dia harus masuk ke tunnelnya ini ya, ke VPN servernya, baru dia ke kantor, ke office. Jadi dia pakai menggunakan software VPN ya, software VPN client. Dan paketnya ini sendiri dia terenkripsi ya. Dienkripsi ini datanya itu diprotek ya. Maksudnya itu diprotek atau diamankan ya. Oke, lanjut, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan VPN tadi ya.
Kita bahas untuk kelebihannya dulu. VPN itu adalah merupakan solusi efektif untuk organisasi bisnis besar dengan fasilitas jaringan khusus ya. Jadi dengan VPN maka biaya pasang jaringan akan lebih murah. Kemudian yang kedua itu data-data pastinya ya akan terjamin keamanannya. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya, untuk kekurangan VPN ini, jadi VPN ini kan menggunakan jaringan publik, jadi tentunya harus lebih ekstra hati-hati terhadap keamanan jaringannya. Bisa saja terjadi penyadapan ya, atau hacking, jadi bisa merugikan ke jaringan VPN itu sendiri. Dia bisa masuk ke situ, bisa merugikan kantor atau penyedia VPN yang di server kantor ya. Jadi dampaknya bisa lebih besar terhadap jaringan VPN, khususnya data-data rahasia di sebuah organisasi atau perusahaan. Singkat saja untuk VPN, nanti saya mungkin Sabtu depan kita ada tugas ya, saya berikan tugas. Kalau ada pertanyaan mungkin besok di pertemuan di hari Sabtu bisa ditanyakan, atau nanti saya ulang lagi materinya di pertemuan kita yang offline ya tentunya. Selanjutnya kita membahas tentang protokol apa saja yang berada di dalam private virtual network. Virtual private network ya. Yang pertama itu adalah point to point tunneling protocol atau PPTP. Kemudian yang kedua ada layer 2 forwarding L2F ya. Kemudian yang ketiga ada layer 2 tunneling protocol L2TP. Kemudian yang terakhir ada IP security protocol atau IPsec. Nah, point to point tunneling protocol atau PPTP itu yang pertama adalah point to point tunneling protocol yang dikembangkan oleh konsorsium yang didirikan oleh Microsoft ya, untuk membuat VPN melalui jaringan dial-up dulunya ya. Jadi PPTP ini menjadi protokol standar untuk VPN internal di perusahaan-perusahaan ya. Kemudian PPTP ini adalah protokol VPN standar dan bergantung pada berbagai metode autentifikasi untuk memberikan keamanan. Yang paling umum itu adalah MS CAP-P2, itu yang paling umum digunakan untuk protokol VPN. Kemudian yang ketiga tersedia sebagai standar VPN pada hampir semua platform dan perangkat ya. Dan dengan demikian ini jadi lebih mudah untuk mengaturnya ya, tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan. Jadi di setiap perangkat atau platform itu dia ada PPTP ini. Jadi PPTP ini tetap menjadi pilihan populer baik untuk bisnis dan penyedia virtual private network. Oke, lanjut. Kemudian kita bahas tentang layer 2 forwarding atau L2F. Jadi L2F ini diciptakan oleh Cisco dan Nortel untuk mengatasi kekurangan yang ada pada PPTP tadi ya, yang sebelumnya. Teknologi dari L2F protokol tunneling Cisco digabungkan dengan Microsoft PPTP untuk menghasilkan layer 2 tunneling protocol atau L2TP. Selanjutnya itu ya, untuk kalau yang digabungkan dari Cisco digabungkan dengan Microsoft menjadi L2TP. Nah, L2F adalah protokol tunneling yang dikembangkan oleh Cisco System ya, untuk membuat koneksi jaringan private virtual melalui internet. Jadi bedanya itu L2F ini tidak menyediakan enkripsi atau kerahasiaan ya, melainkan bergantung pada protokol yang di tunnel ya, untuk menyediakan sebuah privasi. Oke, lanjut.
Kemudian ada Layer 2 Tunneling Protocol atau L2TP. Jadi L2TP ini adalah standar dari Internet Engineering Task Force ya, atau IETF, yang dikembangkan untuk menggantikan PPTP tadi ya, yang pertama yang dari Microsoft. L2TP ini hasil dari penggabungan teknologi dari Microsoft PPTP dengan L2F yang dari Cisco. Selain jaringan IP, L2TP mendukung tunneling melalui berbagai jenis jaringan ya, point to point termasuk frame relay. Kemudian ada di situ ada X25 dan ATM. Oke, lanjut ke IP Security Protocol atau IPsec. Kembali, Microsoft dan Cisco System itu melakukan kolaborasi untuk menyempurnakan protokol L2TP tunneling. Jadi IPsec ini adalah seperangkat aturan atau protokol komunikasi untuk mengatur koneksi aman melalui jaringan. Jadi dia ada keamanannya. Kemudian protokol internet, itu IP ya, adalah standar umum yang menentukan bagaimana data berjalan melalui internet. Jadi IPsec ini menambahkan enkripsi dan autentifikasi untuk membuat protokol lebih aman. Jadi IPsec ini mengacak data di sumbernya dan mengurainya di tujuan. Jadi di kliennya itu baru diurai datanya. IPsec juga mengautentifikasi sumber data. Oke, sampai sini saja pertemuan kita untuk materi virtual private network. Kalau ada pertanyaan ya langsung besok di pertemuan di hari Sabtu depan kita tatap muka. Silakan ditanya apa yang belum jelas. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.